Enggak ya? Ya, Iderman. Iderman aja ya. Kalau nggak ntar kita tanya lah. Kita tanya ya. Oke, tapi sejauh ini kita bisa lihat juga belum ada agresivitas. Tapi lihat Okta, dia punya wings by wings. Sebagai mid laner yang punya mobilitas kencang juga, dia bisa langsung rotate ke arah atas. Bahkan lihat MR-nya yang ternyata udah mulai tercicil dan terkena first blood di tangan Don. Keuntungan bisa diamankan oleh RRQ di menit yang bahkan belum menyentuh pertama. Ini dia kena first blood, di posisi minionnya juga udah habis gitu kan satu wave. Dia masih level 1 dan dia motong XP yang harusnya dikasih untuk roamernya. Jadi pindah ke dia, dari item roamnya itu auto pindah ke hero yang ada di paling bawah scoreboard. Itu yang bahaya. Oke, dan bahkan di arah bottom lane juga udah coba untuk di-rotate di mana slowly mengamankan satu buah gold crab terlebih dahulu. Iderman di sana mencoba untuk diganggu satu pergerakan junglingnya, crossing ke arah satu jungle di sana. Don pun sudah hadir, tapi dia belum punya Brave Fighter nih. Masih mencoba untuk bertahan, Retribution dipaksa untuk keluar. Rafflesia, Iron Hook-nya belum terkonek ke arah siapa-siapa sehingga belum ada targeting yang optimal untuk saat ini. Wah, tapi ketika ada Franco ya sama Kadita di tim yang sama nih. Ngeri gak sih? Rumput bukan tempat yang aman pokoknya. Pokoknya dia berdua nggak ada di map itu. Jaga-jaga dah. Bisa ada di mana aja serius. XP lane, gold lane itu semuanya bisa digeng sama mereka. Bener. Kayak gini contoh kayak sekarang nih. Franco-nya nggak muncul, Kaditanya nggak muncul. Mereka buka busnya pasti harus hati-hati. Nggak boleh sembarangan jalan walaupun dia tank ya. Yap. Dan apalagi tipikal dari roamer yang dibawain sama RRQ, mereka dengan Lolita yang butuh banget jarak posisi di belakang. Iya. Gak bisa yang terlalu memberikan badannya untuk ngebuka rumputan ya sih? Serba salah sih sebenarnya. Yap, tapi nampaknya kali ini Menendang sudah mulai diaktifkan juga, tapi slowly dengan Retribution yang on point berhasil untuk mendapatkan satu turtle-nya. Walaupun Decimation tadi hampir ada raw wave keluar, tapi dengan double kill yang diamankan, slowly berhasil untuk mendapatkan keuntungan besar untuk RRQ Senna di menit yang kedua. Wow, 3 kill berarti total yang bisa didapetin dari pertarungan turtle tadi. Ini keuntungan lagi pastinya untuk teman-teman dari RRQ. Mengingat dari net worth-nya juga dari segi gold langsung unggul sekitar 2000. Ini 2 menit pertama. Apalagi kalau kita ngelihat dari landing yang paling jauh dari turtle pertama tadi, dari gold lane. Karinya pun nggak bisa bergerak dengan bebas. Yep. Lawannya adalah Brody yang strong landing. Oke, Brody di strong landing. Tapi nampaknya kali ini Baymax benar-benar ditinggalin sendirian ya. Gak ada aksi babysit yang dilakukan juga oleh Rafflesia. Karena memang mereka mencoba untuk berfokus untuk ke pick off satu persatu. Kasih surprise attack. Tapi nampaknya masih belum optimal hal yang mencoba untuk dilakukan oleh teman-teman dari pendekar. Dan sekarang berbondong-bondong untuk langsung rotasi ke arah bawah. Sedangkan itu pun yang sudah disadari oleh RRQ. Mereka memilih untuk mundur dan gak terlalu lama untuk menginjak area rumputan. Ya, untuk fight besarnya juga sebenarnya ya kalau emang fightnya gede banget bukan pick off. RRQ juga enak loh. Dia Enak punya banget CC sih. banyak banget. Ada Parsia yang range-nya jauh kita tahu. Terus dia ada Lolita dengan Numenon Blast bisa initiate. Depannya bisa dibait sama Martis dulu. Yang ngeflank lapu-lapu nanti. Iya, untuk tim fight besar RRQ jauh lebih unggul sih, lebih sustain juga. Tapi kita bisa intip dari emblemnya dulu. Lolitanya pakai cooldown reduction ya. Memang sekarang Lolita lebih sering untuk pakai emblem tank yang concussive blast daripada emblem support. Karena nggak bisa selamanya mengandalkan Numenon Blast di combo dengan flicker. Dia butuh untuk power clear cepatnya dan sebagainya. Yap, dan jadi dari itemization yang dari build emblem yang sudah dibawakan juga. Dari area tengah belum ada aksi pick off yang begitu optimal nih. Justru itu yang bisa diamankan sama pendekar untuk early game. Ya. Tapi seperti mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Karena lihat ancaman demi ancaman dari slowly. Itu sebenarnya Okta tadi sendirian. Itu bisa masih ada combo dari Petrify loh. Tapi banyak keraguan-raguan nampaknya dari pendekar untuk saat ini. Dan sekarang dengan ada yang dari Feather Ice Strike udah mulai dibuka juga. Kemudian pergerakan dari teman-teman pendekar Numenon Blast. Terbuka tapi lihat Bloody Hand yang terconnect dengan ada sebuah Breath of the Ocean. Belum punya damage yang optimal tapi Don yang ternyata berhasil untuk mendapatkan satu poin pick off terhadap Rafflesia. Dan keuntungan besar kembali terjadi di mana tanpa bisa didapatkan. Tapi MR yang ternyata terculik sendirian di depan sana. Dan justru dia yang berhasil bertahan karena dengan ada pasif dan lifesteal yang dimiliki. Curse of Cry Energy Impact belum berhasil untuk bisa menemukan MR di sana. Oh, speechless. Kali ini Rockwave masih belum optimal nampaknya. Namun satu yang berhasil ditumbangkan dari Violence, Iron Hook-nya masih miss. Dan harus mundur lagi dari kedua tim. Lagi-lagi keuntungan untuk teman-teman dari RRQ. Ya, 3.000 loh sekarang di menit yang kelima udah mulai terasa pastinya. Tapi yang perlu diingat, ini Baymax dari tadi anteng loh. Ya, tapi dia nggak menang lane juga. Tapi seenggaknya dia nggak Gak tumbang. Ya masih punya kesempatan juga. Tapi lihat dengan adanya flicker, Bladihan belum bisa menjadi jawaban untuk bisa menginstan dari Pranata yang tadi terculik ya. Tapi langsung ada aksi pengusiran mundur
yang dilakukan dengan adanya sebuah feeder ice strike. Iya. Walaupun gak pick off, tapi seenggaknya akhirnya netral lagi, deny lagi. Bahasa kerennya itu covering fire. Covering fire. Tapi kalau misalkan kayak tadi ya, dia ngebuang flicker dari Brody. Ini tergantung rotasi selanjutnya. Kalau misalkan memang rotasi bakal nabrak ke arah Brody, itu jadi ward. Karena dia nggak ngebuang apa-apa, flankonya pakai Bloody Hand, tapi dia nggak pakai flicker. Nextnya bisa di flickerin, bahkan sekarang RRQ udah tahu, dijagain langsung. Yap, itu dia ya. Bagus banget dari RRQ Senna. Dimana mereka langsung berfokus untuk nge-cover ke arah Pranatanya. Tapi ini harus hati-hati karena 30 detik lagi Turtle-nya bakal pop up di arah atas. Mereka sedang sibuk di arah bawah, menjalankan dan mendorong wave mininya terlebih dahulu. Dari match up lane yang bisa dimenangkan oleh Pranata, di mana dia bisa langsung rotasi secara cepat. Dengan Benar. minion yang udah kedorong juga. Bawahnya pokoknya udah enak untuk teman-teman RRQ sih. Untuk landing jauh juga, kalau kita lihat dari hero-heronya pendekar, sampai sekarang pun maksa ke arah Yuzong palingan. Karena kalau yang bisa nge-clear cepat dan langsung join ke fight ya cuma Yuzong nanti, itu pun pakai Black Dragon Form. Yap. Dari lokasi yang jauh, yang which is itu ngebuka side dia sendiri. Tapi ya mau nggak mau, siapa lagi? Kalau Kari ya dia nggak akan sempet join. Apalagi Fredrin. Fredrin juga kalau misalkan dia udah muncul tiba-tiba di landing yang jauh, itu langsung di-commit apapun objektif di lane sebaliknya. Oke, tapi sekarang ada sebuah konsil yang dilakukan Charles tadi. Rafflesia dipaksa untuk mundur corner part memory. Masih belum cukup, dipaksa. tapi ternyata ada satu pencurian terhadap Turtle-nya di mana Iderman berhasil mendapatkan retribution yang on point. Tapi lihat dari MR-nya memaksakan diri untuk berada di lini paling depan untuk pendekar. Tapi gak akan bertahan sampai lama karena violence ternyata sekarang yang udah mulai tertangkap. Dua player hilang dari RRQ dan pendekar dapetin keuntungan dengan adanya Turtle yang di-steal dan 2 poin eliminasi. Ini informasi penting di mana Pranata tidak memiliki flicker. Yap. Langsung berani banget Yuzongnya langsung nabrak ke bagian depan. Dia nggak pikir panjang. MRT langsung tahu. Ya udah, dia nggak ada flicker, tuker pun nggak masalah. Dia langsung maju dan Petrify-nya ada 2 tadi dari Speechless dan juga dari MRT. Itu yang bikin dari ini nggak bisa gerak sama sekali. MRT di bawah tanah dong dia. Makanya. Iya. Gerakan Namanya- bawah tanahnya ngeri. Gerakan bawah tanahnya parah sih. Dia ada di udara, ada di bawah tanah. Tapi 2 Petrify yang keluar buat Pranata. Shots yang mahal sih sebenarnya. Dia harus tunggu lagi sampai Petrify ada baru bisa fight. Tapi dengan cooldown yang gak terlalu lama sih, dalam 15 detik lagi Petrify-nya udah bakal ready. Dengan menunggu adanya Petrify siap, dari pendekar juga nggak yang terlalu memberikan invasi ataupun engagement ya. Mereka bermain hati-hati untuk sneaky peeky aja di area rumputan. Dan untuk saat ini Okta sudah mengantongi 1 buah Lightning Truncheon. Ini makin besar lagi damage-nya dan kita perlu lihat Okta di sini bawa 1 Purify. Benar, dia udah antisipasi ya ketika ada Yuzong ataupun tiba-tiba nanti dia ditabrak sama Kadita. Masih ada Purif paling nggak bisa gerak dan kalau misalkan udah makin late game bisa aja dia udah winter. Yap. Jadinya Purify winter safe banget tuh jadinya. Ya dan dia juga punya wings by wings ya sebagai escape ability-nya. Jadi nggak terlalu sebagai satu mid laner yang pasif, tapi dengan adanya objektivitas yang dibawakan oleh teman-teman RRQ Senna, inner turret di arah bottom lane ditukar dengan 1 inner turret di arah top lane. Ini masih menjadi sosok dan perlahan tapi pasti, pendekar sekarang juga diam-diam sudah mencoba untuk menyusul ketertinggalan ya. Kalau sudah dilakukan Speechless, masih bisa mundur dengan adanya 1 buah Ocean ODT. Karena charge-nya ini terimmune akhirnya. Ya masih aman sebenarnya dan trade-nya bagus untuk pendekar. Mengingat pendekar sendiri di early sampai mid game-nya tadi ya dia nggak dapetin landing yang oke, dia nggak dapetin objektif yang bagus. Dengan trade dari inner turret di bagian bottom lane ke arah bagian top lane, ini menjadi angin segar juga untuk mereka melihat dari goldnya juga sekarang ketertinggalannya sekitar 1000. Yap, wow itu dia Iron Hook terculik Okta sendirian. Purify belum bisa menyelamatkan dirinya dari Bloody Hand karena efek suppress yang diberikan. Violence bakal coba dikejar MR, tapi lihat Baymax yang free hit banget era belakang dari Petrify Gaming dan Furious Dive. Pressure World berhasil mendapatkan 1 player sana. Violence dipaksa untuk mundur dan kemenangan dari teamfight berhasil diamankan oleh pendekar di mana ternyata turret di altar tengah ini berhasil untuk dihancurkan 3 tanpa adanya pertukaran dan Lordnya ini free banget tanpa adanya kontes. Ya dan itu berbahaya banget sih. Dia stay on bus-nya tuh di bus yang bahaya, serius. Apalagi di sana tuh ada 3 tadi. Di bus ketika Okta tadi stay, itu mereka bertiga. Katakanlah bukan Okta yang kena Iron Hook-nya. Itu tetap akan diblodihan. Bisa langsung diinstanin juga. Ketika jumlahnya udah menang, pendekar akan langsung nabrak. Dia punya Yuzong. Yap. Wow, dan ini menjadi sebuah momen langsung swing goldnya bergerak ke angka 3000 loh untuk pendekar. Outer turret, Lord 3 kill ya, 3000 sekitar ya. Lumayan ya, ini bisa jadi angin segar pastinya untuk teman-teman dari pendekar esports di mana mereka berhasil untuk mendapatkan keunggulan momentum yang akhirnya menjadi turning back point mereka
dalam keadaan offense saat ini. Mereka dalam keadaan menyerang. Dengan dari RRQ mereka masih sibuk juga untuk bisa mendapatkan sedikit demi sedikit leveling yang didapatkan. Ya, dan ini Lord pertama. Jadi biasanya sih Lord pertama dipakai buat ngabisin inner turret. Tapi kalau memang ada chance nabrak ke arah base turret, why not? Yap, dan ini dengan adanya 3 lane push, ya membuat dari RRQ agak sedikit kebingungan ya. Pastinya mau defense yang mana dulu, dan inner turret di atas yang udah hancur juga. Lordnya sekarang berjalan ke arah base-nya, tapi satu flicker dan Iron Hook belum berhasil untuk mendapatkan siapa-siapa nampaknya. Satu usaha yang belum berhasil, inner turret di tengah pun sekarang yang menjadi korban di tangan pendekar. Iya, dan Lordnya kurang maksimal tadi bisa dibilang. Untuk three lane pushnya oke jalan, tapi ternyata di bagian top lane-nya jalan duluan. Itu yang membuat akhirnya Lordnya udah masuk ke area base teman-teman dari RRQ dan bisa di defense dulu. Sementara Don juga langsung nge-secure bagian bottom lane. Jadi laning hancur cuma ada di mid. Itu belum maksimal banget loh. Konsil dibalas konsil. Itu adalah sebuah war yang begitu baik ya. Dimana ada konsil dilakukan oleh teman-teman RRQ, dibalas lagi dan untuk mundur saja. Karena mereka sekarang dalam keadaan unggul, gak boleh melakukan adanya mismove lagi. Iya. Karena itu udah jadi sebuah keuntungan banget dan RRQ gak boleh kayak tadi. Keculik tadi Okta fatal banget sih kalau menurut aku keculiknya. Ini benar-benar map control nomor 1 sih untuk teman-teman pendekar. Karena mereka tipenya pick off. Yep. Kadita sendiri bisa dapetin kill entah itu ke Parsi ataupun Brody ya. Kalau in case nggak ada spell ya dari musuhnya. Dan mereka harus bisa secure memang bus yang tidak diperkirakan sama teman-teman RRQ. Contoh tadi dengan satu Iron Hook ada 3 orang di dalam satu bus. Itu bahaya. Jadi RRQ udah nggak boleh lagi nih bergerak barengan. Mereka harus secure bus masing-masing satu lah mungkin atau ada yang 2 di bagian belakang tapi. Yap, itu ada 3 ya seenggaknya salah satu pasti kena Pasti ya. kena, Karena dan itu rumputnya pasti kecil dimakan. kan. Bener. Itu apalagi pasti. ada Kari juga. Ya Iya. kan dia bisa nge-meltdown hero-hero tebal dengan cepat. Itu make sure siapapun yang dapat kayak tadi ya, contoh kayak tadi ada 3 player di satu bus, siapapun yang dapat itu akan di bloodihan. Follow up damage-nya pasti cukup. Kalau mau di backup, Speechless akan main. Speechless akan nutup backupnya dan sekalipun Speechless-nya dipakai untuk follow up, masih ada Yuzong kok yang bisa ngenutup. Jadi untuk open vision-nya juga untuk ngambil zone-nya harus hati-hati dari RRQ. Oke. Tapi untuk saat ini Lord yang kedua, Lord Ter-Enhance sudah muncul. Setup sudah dilakukan dan inisiasi dari seorang Rafflesia mencoba untuk nge-blind hook ke arah depan sana. Tapi Don agak sedikit terpleset dengan adanya satu buah Cyclone Eye. Tapi memang dengan eksekusi yang begitu cepat, MR yang ternyata langsung saja mengusir teman-teman RRQ Sena dengan Black Dagger Form. Iron Hook masih belum terconnect tapi terkena efek Town juga. Fidon Ice tadi pas untuk keluar tapi Dominant Blast tercancel dengan sebuah Breath the Ocean. Membuat akhirnya setup counter yang dilakukan oleh RRQ kali ini diurungkan niatnya. Wah ini rada bahaya sebenarnya sih dapetin Lord untuk pendekar gitu kan. RRQ sekarang harus fokus untuk defense-nya tanpa adanya Numenon Blast. Wow, ini Lord Enhance loh. Bahkan langsung saja berjalan ke arah satu base turret di arah tengah. Iron Hook terconnect membuat adanya sebuah bodihan yang membuat nyawa dari Slowly berhasil untuk dihilangkan. Idaman langsung berada di lini paling terdepan. Tapi lihat damage dari Baymax-nya sakit banget. Langsung bisa ngerontokin Slowly di depan sana. Dan 2 player dari RRQ Sena kali ini berhasil dihilangkan. Dan itu pun yang dilakukan oleh pendekar. Mereka reset aja, mereka mundur. Gak mau terlalu memaksakan, lebih berfokus untuk menghancurkan inner turret dulu di daerah bawah. Bener, dia cari momen lagi mungkin nantinya dengan inisiasi yang bagus dari Franco karena Vital Ice Strike sudah di open defensif. Vital Ice Strike fokusnya untuk clear wave tapi sayangnya base turret masih tetap bisa disentuh dan ya harus hancur. Yap, tapi lihat di sini 2 base turret dan bahkan 3. Total 3 cukup berpuas. Pendekar bermain sangat-sangat hati-hati dan disiplin ya. Benar. Gak mau memaksakan dan mencari lagi momentumnya. Mungkin Harusnya tadi dengan adanya 2 bisa paksain gak sih? Yuzongnya udah balik sih dari MRT-nya, dia udah mundur karena mungkin ada banyak faktor. Yang pertama nggak ada Petrify dan yang kedua dia Black Dagger Form-nya tadi udah kepake dan belum ready untuk tadi ya, bukan sekarang. Tadi belum ready jadi dia udah mutusin buat recall. Gak bagus ya memang untuk dipaksa lagi. Kalau jumlah udah pada hidup teman-teman dari RRQ dan mundur adalah pilihan terbaik. Itu ngeri gak sih lihat blind hook? Iya. Tidak ada rumputan yang aman Tahu pokoknya. kena aja kan. Bener, gak ada pokoknya gak bisa sembunyi-sembunyi ini dari RRQ. Dan lihat ini Konsil ada naga invisible yang langsung maju lagi. Walaupun Slowly kali ini tertangkap dengan ada pelatihan di follow up dengan Furious Death. Dan bahkan Slowly gak bisa bertahan terlalu lama. Okta terculik dengan ada Baymax yang memiliki damage cukup besar. 2 player dari RRQ Sena kali ini berhasil untuk dihilangkan. Wave minion yang berjalan kali ini akan menghantarkankah pendekar untuk mendapatkan kemenangannya di game yang pertama. Karena di sana terkenal lagi dengan ada satu buah aksi penculikan MR. Dominant Blast diaktifkan membuat dari efek stun MR kali ini dipaksa untuk mundur. Tapi Don
gak bisa terlalu lama menahan damage-nya. Dan dari Pendekar ternyata masih belum bisa menginstan game kali ini. Walaupun Pranata terculik kali ini dengan Base-nya. Depressive dan base kali ini akan menjadi milik dari Pendekar Esports. Wow, satu kemenangan pembuka ya untuk teman-teman dari Pendekar. Ini lumayan bagus sih dari setupnya,